Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema kehadiranmu dianggap mengisi kekosongan seseorang. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Two of Wands menandakan ada seseorang yang sedang memikirkan masa depan dan menatap jauh ke depan dengan rasa ragu dan penasaran. Dia seperti berdiri di antara dua jalan. Satu yang aman tapi membosankan, dan satu lagi yang penuh risiko tapi mengundang rasa penasaran. Di titik inilah kehadiranmu muncul. Kamu datang tanpa rencana, tapi kehadiranmu membuat seseorang mulai membayangkan kemungkinan baru dalam hidupnya. Dia mulai mempertimbangkan, apa hidupku akan berbeda kalau aku berani membuka diri lagi. Lalu muncul King of Swords, menggambarkan sosok yang berpikir logis, cerdas, tapi dingin secara emosional. Orang ini mungkin sudah terlalu lama menekan perasaannya di balik dinding rasionalitas. Dia terbiasa mengontrol keadaan dan tidak mudah percaya pada siapapun. Namun saat kamu datang dengan energi hangat, tulus dan jujur, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Bukan dalam arti buruk, tapi seperti lapisan es yang mulai mencair perlahan. Dia tidak menyadari bahwa kamu menjadi refleksi dari sisi lembutnya yang telah lama hilang. Kemudian muncul The High Priestess, simbol intuisi dan rahasia batin. Disinilah mulai terlihat bahwa hubungan ini tidak semata tentang logika, tapi tentang ikatan spiritual yang lebih dalam. Ada koneksi diam-diam yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti kamu dan dia saling membaca tanpa perlu bicara. Namun, ada juga misteri yang belum terbuka. Mungkin salah satu dari kalian masih menyimpan rasa takut, trauma, atau sesuatu yang belum bisa dilepaskan. Kamu mungkin merasa, mengapa aku begitu tertarik padanya, padahal aku tahu ini bisa rumit. Lalu datang Ten of Swords, menggambarkan titik kehancuran atau akhir dari penderitaan panjang. Seseorang dalam cerita ini pernah benar-benar jatuh, dikhianati, atau ditinggalkan dalam situasi yang membuatnya kehilangan arah. Kehadiranmu seperti cahaya kecil yang masuk di sela-sela luka yang belum sembuh. Tapi hati-hati. Luka lama sering membuat seseorang terlalu cepat menggantungkan makna baru pada kehadiran orang lain. Bisa jadi kamu dianggap penyelamat, padahal kamu hanya datang dengan niat baik. Setelah kehancuran, Death muncul. Bukan pertanda buruk, melainkan simbol transformasi besar. Ada perubahan yang tidak bisa dihindari. Seseorang mulai belajar melepaskan masa lalu, membuka lembaran baru, dan mulai menerima bahwa hidupnya bisa berubah jika dia mau berani. Kehadiranmu menjadi katalis perubahan itu. Kamu membantu dia untuk bangkit, tapi dalam proses itu, kamu juga ikut berubah tanpa sadar. Kamu belajar arti batas, arti sabar, dan arti memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Selanjutnya, muncul Six of Wands, kartu kemenangan dan pengakuan. Ini tanda bahwa hubungan ini membawa pencapaian spiritual bagi kalian berdua. Orang itu mungkin mulai percaya diri lagi, menemukan arti hidup, atau merasa berharga setelah lama hancur. Tapi kemenangan ini juga menguji ego. Apakah kamu hadir karena benar-benar tulus, atau karena ingin diakui sebagai penyelamat? Di titik ini, kamu perlu menyadari bahwa cinta sejati tidak lahir dari rasa kasihan, melainkan dari keseimbangan dua jiwa yang saling melihat. Kartu berikutnya, Seven of Pentacles, menunjukkan masa refleksi dan kesabaran. Setelah banyak hal terjadi, kini waktunya menilai hasil dari semua yang telah kamu tanam. Apakah hubungan ini tumbuh sehat atau justru menguras energi? Kamu mungkin mulai bertanya, apakah aku yang terus menumbuhkan hubungan ini, atau dia juga ikut menyiramnya? Inilah fase evaluasi emosional, di mana kamu belajar bahwa tidak semua yang kita bantu akan tetap bersama kita. Lalu muncul Seven of Wands, simbol perjuangan mempertahankan sesuatu yang sudah dibangun.
Mungkin ada banyak ujian, keraguan, bahkan penentangan dari lingkungan sekitar. Tapi jika koneksi ini memang punya arti mendalam, kamu akan terus berdiri teguh untuk mempertahankannya. Bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu nilai yang kamu rasakan nyata. Namun di sisi lain, ini juga bisa jadi tanda kamu mulai kelelahan berjuang sendirian. Dan akhirnya The Devil menutup bacaan ini. Kartu yang mengingatkan tentang keterikatan, obsesi, atau pola yang tidak sehat. Seseorang mungkin mulai terlalu bergantung pada kehadiranmu, menjadikanmu pelarian dari kekosongan batinnya. Kamu dihadapkan pada pilihan besar. Apakah kamu akan terus menjadi obat sementara bagi luka seseorang atau mulai menarik diri agar dia belajar menyembuhkan dirinya sendiri? The Devil mengajakmu untuk sadar bahwa cinta sejati tidak berarti menanggung semua luka orang lain. Cinta sejati berarti memberi ruang agar masing-masing bisa tumbuh. Apakah hubungan ini benar-benar tumbuh dari cinta atau dari rasa butuh untuk diisi? Ten of Cups, kartu kebahagiaan dan keharmonisan emosional yang menggambarkan impian tentang cinta sejati. Di tahap awal hubungan, semuanya tampak indah. Ada perasaan seolah semesta mendukung pertemuan kalian. Kamu merasa nyaman, seolah akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengerti kamu tanpa banyak kata. Hubungan ini mungkin terasa seperti rumah, tempat kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Namun di balik keindahan itu, seringkali tersembunyi sebuah pertanyaan kecil yang belum dijawab. Apakah kebahagiaan ini datang karena cinta yang saling memberi, atau karena kamu takut kembali merasa sendiri? Lalu hadir Eight of Swords, kartu yang melambangkan perasaan terjebak oleh pikiran sendiri. Di titik ini, hubungan yang semula terasa bebas mulai menimbulkan rasa bingung, bahkan sesak. Ada ketakutan kehilangan, ada kekhawatiran tidak cukup dicintai, dan ada perasaan ingin terus dekat karena takut ditinggalkan. Kamu mulai mempertanyakan, apakah aku masih mencintainya dengan sadar, atau aku hanya takut kehilangan tempat bersandar? Kadang cinta yang lahir dari luka justru tampak seperti kasih sayang, padahal sebenarnya itu adalah bentuk ketergantungan emosional yang halus. Kamu butuh dia untuk merasa cukup, bukan karena kamu benar-benar ingin memberi. Namun semesta tak berhenti di sana, karena kemudian muncul Nine of Cups, kartu tentang pemenuhan keinginan dan kepuasan batin. Ini adalah sinyal bahwa hubungan ini sebenarnya membawa kebahagiaan nyata juga. Ada momen di mana kamu merasa penuh, puas, dan bersyukur bisa bersama dia. Tapi di sisi lain, kartu ini juga mengingatkan bahwa kepuasan bisa bersifat sementara jika hanya berfokus pada apa yang kamu dapatkan, bukan apa yang kamu berikan. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa banyak seseorang membuatmu bahagia, tapi seberapa tulus kamu ingin membahagiakan tanpa syarat. Berikutnya muncul Knight of Pentacles, yang membawa energi stabil, tekun, dan penuh tanggung jawab. Ini menggambarkan seseorang, bisa kamu atau pasanganmu, yang berusaha menjaga hubungan ini dengan sabar dan konsisten. Tidak ada drama besar, hanya langkah kecil yang terus dijaga agar tetap kokoh. Namun kartu ini juga mengajarkan sesuatu. Cinta yang sejati butuh waktu, butuh usaha, dan butuh kedewasaan untuk tidak tergesa-gesa. Jika hubungan ini dibangun di atas rasa butuh, maka cepat atau lambat akan terasa berat, karena kebutuhan mudah berubah. Tapi jika dibangun dengan kesadaran dan tanggung jawab, maka cinta akan tumbuh kuat dan tahan ujian. Lalu Ace of Wands muncul membawa semangat baru, api yang membakar kembali gairah dan inspirasi. Kartu ini menandakan bahwa dalam hubunganmu, selalu ada peluang untuk memulai ulang dengan energi yang lebih murni. Jika sebelumnya cinta terasa seperti keterikatan, maka kini kamu punya kesempatan untuk menyalakan kembali hubungan ini dengan dasar yang lebih sehat. Kamu bisa mulai mencintai bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin tumbuh bersama. Ace of Wands mengajakmu untuk menghidupkan kembali semangat cinta sejati yang lahir dari keberanian, bukan dari rasa kekurangan. Terakhir, Knight of Wands menutup bacaan dengan energi penuh gairah, keberanian, dan keinginan untuk bergerak maju.
Kartu ini melambangkan kebebasan dan tekad untuk mengejar cinta dengan semangat baru. Jika kamu mampu melewati fase keraguan dan ketakutan, kamu akan sampai pada titik di mana kamu mencintai dengan sadar. Tidak lagi karena ingin diisi, tapi karena kamu sudah penuh dan siap berbagi. Cinta sejati tidak lagi terasa seperti aku butuh kamu, melainkan aku memilih kamu setiap hari karena aku ingin tumbuh bersamamu. Siapa yang menganggap keberadaanmu mengisi kekosongannya? Dengan Knight of Swords, sosok yang melambangkan seseorang yang cerdas, cepat berpikir, dan seringkali bertindak tanpa terlalu banyak pertimbangan. Orang ini mungkin terlihat kuat, tegas, bahkan sedikit keras kepala. Ia terbiasa menghadapi hidup dengan logika dan kecepatan, seolah tak punya waktu untuk berhenti dan merasakan. Namun di balik semua itu ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar tenang. Dalam dirinya ada ruang kosong yang selama ini ia abaikan. Ia mungkin berpikir bahwa kesibukan bisa menutupi rasa sepi atau bahwa rasionalitas bisa menggantikan kebutuhan untuk benar-benar terhubung. Lalu kamu datang, bukan dengan niat mengguncang, tapi hanya menjadi dirimu sendiri. Dan tanpa sadar, kehadiranmu membuat pikirannya yang selama ini berlari tanpa arah mulai berhenti sejenak. Selanjutnya muncul Three of Cups, kartu yang penuh dengan makna kebersamaan, kegembiraan, dan kehangatan emosional. Kartu ini menggambarkan bagaimana hubungan kalian membawa tawa dan warna baru ke dalam hidupnya. Orang ini merasa kembali hidup, seolah dunia yang tadinya abu-abu mulai memiliki cahaya lagi. Bisa jadi kamu adalah seseorang yang membuatnya merasa diterima tanpa syarat. Kamu membawa energi ringan yang membuatnya sadar bahwa hidup tak harus selalu serius. Ketika dia bersamamu, bahkan hal sederhana seperti bercanda atau berbicara santai terasa bermakna. Ia mungkin tidak menyadari secara sadar, tapi saat kamu tidak ada, dia merindukan rasa tenang dan hangat itu. Karena kamu, tanpa sengaja, telah menjadi sumber keseimbangan dalam hidupnya yang selama ini penuh tekanan. Lalu hadir Eight of Wands, kartu yang menandakan kecepatan, perubahan, dan komunikasi yang intens. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kamu dan orang ini berkembang dengan cepat. Mungkin awalnya kalian tidak menyangka akan terhubung sekuat ini. Percakapan mengalir begitu mudah, perasaan berkembang tanpa hambatan. Tapi di sisi lain, kartu ini juga menunjukkan betapa dalamnya pengaruhmu terhadap dirinya datang secara tiba-tiba. Ia mungkin kaget menyadari betapa besar kehadiranmu dalam hidupnya dalam waktu yang relatif singkat. Tanpa sadar, kamu menjadi tempat pelarian, tempat di mana ia bisa berbicara tanpa takut dihakimi, tempat ia merasa dilihat dan didengar. Sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan dari siapapun. Namun cerita tidak berhenti di sana. Ten of Wands muncul, membawa simbol beban dan tanggung jawab yang berat. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut diam-diam merasa lelah. Ia telah memikul banyak hal, mungkin beban pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau luka masa lalu yang tidak pernah sembuh. Ia terbiasa menanggung semuanya sendiri. Tapi ketika kamu hadir, dia menemukan alasan untuk berhenti sejenak. Kamu membuatnya merasa tidak perlu kuat terus-menerus. Namun di sisi lain ada bahaya halus di sini. Orang ini bisa jadi mulai terlalu bergantung pada ketenangan yang kamu bawa. Ia mulai menganggapmu sebagai tempat istirahat dari kelelahan hidupnya, bukan hanya seseorang yang ia hargai, tapi juga seseorang yang ia butuhkan untuk tetap seimbang. Inilah bentuk awal dari rasa kekosongan yang terisi, bukan karena kamu diminta datang, tapi karena energimu memberi rasa aman yang selama ini tak ia miliki. Kartu berikutnya, Five of Pentacles, memperlihatkan sisi terdalam dari dirinya, bagian yang paling rapuh. Ini adalah simbol dari kesepian, kehilangan, dan perasaan terabaikan. Orang ini mungkin pernah merasa ditinggalkan, gagal, atau tidak cukup baik. Ia bisa jadi seseorang yang di luar tampak kuat, tapi di dalam merasa tidak pernah benar-benar dicintai sebagaimana mestinya. Saat kamu datang, ada kehangatan baru yang mengalir ke dalam hidupnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dilihat apa adanya. Ia mulai percaya lagi bahwa kehadiran seseorang bisa membawa makna. Namun,
Inilah titik reflektif penting. Ia menganggapmu mengisi kekosongannya bukan hanya karena kamu spesial, tapi karena ia belum sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu menjadi cahaya di ruang yang selama ini gelap. Tapi cahaya itu juga bisa membuatnya takut. Takut kehilanganmu, takut kembali merasa kosong jika kamu pergi. Dan akhirnya, Six of Cups menutup bacaan ini dengan energi nostalgia dan kehangatan masa lalu. Ini menggambarkan perasaan lembut yang tulus dan murni. Seperti hubungan dua jiwa yang saling mengenal dari waktu yang lama, mungkin bahkan dari kehidupan sebelumnya. Orang ini tidak hanya melihatmu sebagai seseorang yang hadir di masa kini, tapi juga sebagai sosok yang terasa akrab di hati. Ada kemungkinan besar bahwa koneksi kalian membawa kenangan lama yang lembut. Entah itu perasaan seperti aku pernah mengenalmu sebelumnya, atau perasaan damai yang sulit dijelaskan. Ia menganggapmu mengisi kekosongan bukan karena kamu memaksakan diri, tapi karena energi kamu membangkitkan bagian dirinya yang dulu pernah bahagia. Kamu membuatnya mengingat siapa dirinya sebelum luka dan kesepian mengambil alih. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.